Fly me to the moon and let me play among the stars. Jadi jangan ribut kalau pabrik nata itu pakai urea, kadar selulosanya itu rendah. Kalau dia selulosa, nggak mungkin dia serat selulosa yang membentuk nata itu nggak bisa fermentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku, umat manusia di seluruh dunia. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam edisi Ramadan Sehat. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan, melanjutkan berbagi ilmu dan informasi terkait dengan makanan yang biasa dikonsumsi untuk berbuka puasa. Silahkan yang belum lihat video saya tentang kurma, cukup detail ya. Di 3 video saya ungkapkan tentang bagaimana kurma menjadi makanan yang ideal ya untuk berbuka puasa. Kali ini saya akan membahas makanan yang juga naik daun saat Ramadan tiba. Ya. Apa itu? Ya biasa, itu takjilan juga. Ya, yaitu nata de coco. Nata de coco, apa sih sebenarnya nata de coco? Nata de coco itu sebenarnya produk hasil fermentasi dari bakteri Acetobacter pseudomonas. Jadi bakteri Acetobacter ditumbuhkan di media yang biasanya air kelapa, ya kan? Makanya de coco. Ditambah gula, kemudian tambah sumber nitrogen, biasa itu berupa urea ya. Jadi jangan ribut kalau pabrik nata itu pakai urea, nggak apa-apa, itu sumber N selama dia food grade, itu nggak apa-apa. Dan mungkin asam atau nutrisi lain untuk mengoptimalkan pertumbuhan Acetobacter pseudomonas. Setelah fermentasikan lama nanti akan terbentuk lapisan nata. Nah, lapisan nata itu sebenarnya jaring selulosa yang memperangkap air. Jadi sebagian besar itu air. Makanya kalau dipencet nata itu nanti kan dihasilkan kayak serabut ya, yang dirobek aja susah. Itu kan pernah videonya viral kan. Nanti orang dirobek aja susah, ini plastik atau apa, gimana dimakan? Ya memang begitu selulosa. Ya, dan itu nggak apa-apa dimakan ya. Jadi sudah dibantah oleh BPOM itu yang nggak apa, memang begitu selulosa. Kalau dihilangkan airnya, seratnya jadi memang serat yang kuat untuk dirobek ya, kayak kapas itulah. Tapi itu sudah makanan ya aman ya. Itulah nata sebenarnya, produk hasil ya fermentasi Acetobacter pseudomonas yang komposisi utamanya adalah selulosa. Nah, pertanyaan intinya nih, apa dong kalau itu cuma selulosa yang mengandung banyak air dan kita makan, itu apa yang kita dapat? Nah, klaimnya kan nata de coco apa? Sumber serat katanya. Kadar selulosanya itu rendah. Ya, ada data yang bilang kadar airnya itu di nata itu 80%. Ada yang bilang sampai 90%. Jadi seratnya itu sekitar ya kurang dari 1%. Jadi kalau makan satu on 100 gram, itu mungkin Anda nggak lebih dari 1 gram selulosa yang Anda konsumsi, bahkan bisa kurang ya. Jadi memang rendah sekali. Nah, kan ketahuan kan, kita berharap dia sumber serat tapi ternyata seratnya rendah sekali, justru sebagian air. Oke, seratnya rendah karena airnya tinggi. Yang kedua, pernah nggak minum nata doang? Nggak pernah, pasti pakai gula. Dan gulanya tinggi. Jadi khasiat serat yang sedikit yang mungkin nggak kelihatan, sekarang ketimpah gula yang padat energi. Silahkan lihat video saya tentang teh, video saya tentang serat pangan di deskripsi ya. Betapa kadang kita mengharapkan minuman itu, zat tertentu dalam minuman itu berkhasiat,
nggak punya pakai gula, akhirnya kita nggak mendapatkan yang kita inginkan, tapi justru kita mendapatkan gula yang pengandrat energi, ya gitu. Baik, dua ya, satu seratnya rendah, justru gulanya tinggi, ya. Nah, kita lihat biar fair, kita lihat beberapa produk yang di pasaran, ya. Ini ada informasi nilai gizi dari Inaco, ya. Nah, tadi koko untuk satu porsi 250 gram, ya, 250 gram. Jadi 2,5 ons lah, ya. Ini mengandung kalori 170 kilokalori. Wah, tinggi, nanti kita lihat, ya. Di sini lemak 0, protein 0. Jadi tidak mengandung lemak, ya, protein. Dan kolesterol 0. Ingat ya, pasti 0. Kolesterol itu hanya di hewani, ya. Nabati tidak pernah mengandung kolesterol. Yang ada adalah pitosterol kalau ada. Kita lihat di sini karbohidratnya yang tinggi, 39 gram, terdiri dari serat tadi yang 8 gram selulosa dan gulanya 24 gram. Bayangkan, kita makan 2,5 on, ya, nata Inaco, kita berharap serat, justru 8 gram seratnya cuma. Gulanya 24 gram, hampir 10% itu, 9, tinggi, ya kan? Jadi sekali lagi ketutup oleh kita lihat lagi yang dari Wong Koko, ini dari http wongkoko.com, ya. Saya dapatkan data yang salah ini. Dia mengutip dari LIPI, ya. Kalau data yang dia cantumkan sendiri itu tidak jelas. Ini yang dia kutip dari LIPI, ya, tidak semua, tapi yang penting zat gizi per 100 gram nata katanya. Airnya 80%, karbohidratnya 20 gram. 20 gram dalam 100 berapa? 20%. Jadi air 80 tambah gula 20 kan udah 100%. Nah, masih ada lemaknya 20%. Jadi totalnya 120%. Data ini salah, ya. Jadi kan tidak persen itu maksimalnya 100%. Oke, terlepas benar atau salah, kita lihat, saya tidak percaya ini lemaknya 20%. Sekarang kita lihat selulosa sebagai serat pangan, ya. Selulosa itu masuk kategori serat yang tidak larut. Tidak larut, ya. Coba lihat tayangan saya video tentang serat, ya. Jadi dia tidak larut itu biasanya isu dan susah untuk difermentasi oleh mikroba usus besar. Jadi kita makan serat itu, ya, makan nata itu masuk ke mulut, lambung, selalu itu dicerna sampai di usus besar. Di usus besar harapannya jadi substrat, jadi tempat tumbuh, jadi makanan mikroba yang ada di usus besar. Sekali lagi di usus besar kita itu ada mikroba banyak miliaran. Di situ ada, kalau mikronegatif ya pasti hari itu mikronegatifnya dominan, dia menghasilkan toksin kibat kita diare, ya. Ada mikropositif yang itu mempunyai manfaat buat kesehatan kita. Silahkan lihat YouTube video saya tentang serat, ya, biar jelas fungsi serat. Nah, di situ idealnya serat tadi itu menyebabkan mikroba yang positif itu tumbuh. Nah, tumbuh banyak dan kemudian menghasilkan zat-zat yang bermanfaat seperti asam lemak rantai pendek. Nah, selulosa tidak, nanti saya buktikan datanya. Ya, sekali lagi selulosa itu serat tidak larut air. Nah, menariknya di website Wong Koko tadi disebutkan ada serat larut dan serat tidak larut. Kalau dia selulosa, nggak mungkin dia serat larut, ya, nggak mungkin dia serat larut. Dia adalah serat yang tidak larut. Saya jelas juga di situ apa golongan apa serat tidak larut, yang serat larut airnya. Ya, yang jelas itu kalau selulosa tergolong yang tidak larut. Nah, lagi tadi selulosa itu tidak bisa mendorong pertumbuhan mikroba usus besar yang positif. Dia fungsinya lebih laksatif, fungsi fungsional, ya, konvensional saya bilang. Lebih melancarkan BAB aja. Ya, baiklah. Kita akan perhatikan, ya, apa. Silakan lihat grafik di atas ini. Grafik ini dari jurnal saya, paper saya yang terbit di Nutrin, ya, jurnal Nutrin, ya.
Ini Anda bisa lihat di situ yang saya tulis dalam bahasa Indonesia, pektin, inulin, selulosa, cincau. Itu adalah serat, jenis serat, ya. Jadi serat ini kemudian nanti difermentasi pakai mikroba. Mikroba dari mana? Dari feses orang sehat, ya. Kemudian nanti fermentasi didiamkan 48 jam. Dia nanti akan dimakan dan diubah menjadi metabolit tadi yang asal lemak rantai pendek tadi, atau bahasa Inggrisnya short chain fatty acid atau SCFA. Nah, untuk serat yang bagus itu SCFA-nya hasilnya harusnya tinggi. Anda bisa lihat yang selulosa itu gambaran, ya istilahnya ilustrasi orang yang makan serat tapi seratnya selulosa. Yang tanpa serat itu ya orang yang nggak makan serat. Anda bisa lihat makan selulosa itu hampir sama dengan orang yang sama, bahkan statistik dengan orang yang nggak makan serat, karena dia nggak bisa difermentasi, ya, apalagi yang bentuknya kristalin, ya. Kita lihat yang lain, pektin itu, ya, di apel itu banyak pektin, ya. Saya kulit pisang itu banyak pektin, di apel juga di kulitnya, itu tinggi 2 kali lipat lebih. Inulin itu ya serat pangan yang diakui, diakui itu bermanfaat, dia bersifat fermentable dan dia bisa menghasilkan asam lemak dalam bentuk butyrat yang tinggi, inulin. Dan kita lihat tinggi sekali, ya, di Indonesia. Sumber komersialnya dari Jerusalem Articot namanya. Kalau di Indonesia bisa ditemukan sebenarnya di akar dahlia, dan ya mungkin sayur-sayuran jadi ada inulinnya. Ya, kemudian nih saya kebetulan cincau juga. Cincau lebih bagus. Yang cincau itu sebenarnya sebagian besar juga pektin. Jadi hampir sama dia dengan pektin. Dari data ini kita tahu loh, selulosa yang membentuk nata itu nggak bisa fermentasi, ya, nggak bisa menghasilkan short chain fatty acid atau serat pendek. Jadi manfaatnya lebih sebagai memudahkan buang air besar, ya. Baik. Jadi itulah yang perlu kita perhatikan, bahwa ketika kita minum nata, kita sebenarnya hanya gula, ya, didominasi oleh gula, dan itu merupakan zat gizi yang padat energi yang dipakai sukrosa, kan, itu, ya. Dan kalau mau ideal, ya, kalau mau jadi cepat sumber energi seperti tayangan dalam kurma itu ideal karena bukan hanya gula, ada zat gizi yang tadi yang berguna untuk mengubah gula menjadi energi. Jadi kalau mau ideal, cari dicampur, jadiin aja ini campuran. Jangan ngerasain nata dicampur dengan apa yang bergizi. Apakah alpukat, durian, ya. Durian ini disebutkan, lihat tayangan saya tentang durian. The most nutritious fruit in the world. Atau dengan kurma yang lebih bergizi dari durian. Jadi kalau Anda mau berbuka, kemudian menghasilkan asupan zat gizi yang baik, jangan mengandalkan nata. Anda enggak, ya, sampai nata terus kemudian gorengannya ada tepung-tepungnya, bakwan, nah sudahlah, berarti Anda bukannya karbohidrat tidak bergizi, padahal kita membutuhkan, ya, beragam, gizi beragam dalam rangka persiapan kita untuk sholat raweh dan sebagainya. Demikian, semoga bermanfaat, dan kalau bermanfaat tolong bagikan, ya. Ini saya coba menyampaikan, ya, berdasarkan bukti ilmiah. Jadi kalau ada pemirsa yang merasa ada yang sampaikan salah, mau koreksi, silahkan di komentar, ya. Karena namanya juga kebenaran ilmiah itu bisa berubah. Bisa jadi saya salah melakukan interpretasi. Ya, sekali lagi, silahkan bagikan. Jangan lupa like dan subscribe, dan semoga ini bisa menjadi referensi pilihan kita untuk bukaan yang lebih baik. Wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.